awal kelas 10, yaitu pengenalan awal mengenai kimia. Jadi kita akan mulai belajar mengenai kimia. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan harus kita luruskan mengenai beberapa pendapat yang saat ini tuh tengah beredar di kehidupan masyarakat mengenai bahan kimia. Jadi pada bahan kimia itu, kalau berdasarkan pendapat masyarakat mengatakan bahwa kimia itu berbahaya, itu bisa dikatakan iya, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena pada pembelajaran kimia nanti kita akan jelaskan ternyata bahwa pada materi kimia itu atau bahan kimia itu tidak semua berbahaya, yaitu ada juga yang akan bermanfaat baik bagi kehidupan manusia. Jadi kita mulai, kita bahas mengenai bahan kimia. Ya. Jadi bahan kimia, apabila kita cermati bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya semua yang ada di sekelilingnya kita adalah bahan kimia. Semua yang ada di sekelilingnya kita adalah materi, dan semua materi itu dia tersusun dari bahan kimia. Sebagai contohnya saja, kita ambil sebagai contohnya adalah spidol atau tinta yang digunakan dalam spidol. Ini adalah bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian selanjutnya ada pula contohnya seperti papan tulis. Papan tulis ini dia tersusun dari kayu, sedangkan kayu itu dia tersusun dari bahan-bahan kimia yang dikenal sebagai susunan bahan materi awalnya adalah hidrokarbon. Itu juga merupakan bahan kimia. Bahan kimia berdasarkan asalnya dia terdiri dari dua. Yang pertama adalah bahan kimia alami, dan yang kedua adalah bahan kimia sintesis. Ya, sintesis ini maksudnya adalah bahan kimia buatan. Bahan kimia alami adalah bahan kimia yang sepenuhnya itu disediakan oleh alam. Seperti contohnya ada kayu, ada batu, ada udara yang sering kita hirup, kemudian contohnya banyak lagi yang kita ketemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan bahan kimia sintesis atau buatan adalah bahan kimia yang dibuat, yang tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya untuk bahan kimia buatan, contohnya untuk bahan kimia yang alami tadi ada air, kemudian yang berikutnya ada batu, kemudian yang berikutnya ada lagi namanya kayu dan lain-lain yang kita temukan terbuat dari alam. Ya. Kemudian selanjutnya bahan sintesis. Contohnya adalah dalam pemenuhan kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya sabun yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia tidak ditemukan di alam, dan untuk membersihkan tubuh maka harus dibuatkan sabunnya atau disintesis. Kemudian selanjutnya ada lagi sampo yang kita gunakan, kemudian ada lagi deterjen, kemudian kita bisa temukan beberapa contohnya lagi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita manfaatkan. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengetahui bahwa tidak sepenuhnya bahan kimia itu berbahaya bagi kehidupan kita. Apabila kita salah gunakan, disitulah bahan kimia akan berbahaya bagi kita. Olehnya itu penting bagi kita yang mempelajari kimia harus memahami cara-cara yang tepat dalam
menggunakan bahan-bahan kimia, terkhususnya nanti apabila kita laksanakan proses belajar di laboratorium. Oke, selanjutnya kita lihat di sini bahan kimia alami itu dia umumnya apabila kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar, maka tidak akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan kita. Sedangkan pada bahan kimia sintesis biasa ada namanya efek samping. Efek samping inilah yang membuat bahan kimia sintesis ini menjadi berbahaya. Sebagai contohnya tadi kita sudah sebutkan bahwa sabun itu bahan kimia buatan atau bahan kimia sintesis. Sabun ini apabila pada saat kita setelah menggunakan sabun, kemudian ada busanya itu tidak diolah atau limbahnya tidak diolah, akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Ketika lingkungannya kita terganggu, maka otomatis kehidupannya juga kita akan terganggu di kemudian hari. Kemudian ada beberapa contoh lagi itu yang umumnya memang berbahaya bagi kehidupan kita, namun beberapa ini dilakukan di laboratorium khususnya untuk kedokteran. Mereka itu menggunakan bahan kimia sintesis ini memang untuk keperluan penelitian, tapi karena beberapa faktor atau kesalahan dalam laboratorium maka akan berdampak bahaya bagi kehidupan kita. Ya. Kemudian itu dia untuk bahan kimia berdasarkan asalnya. Oke, sekarang kita akan belajar bahan yang ini tadi berdasarkan asalnya. Oke, yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai bahan kimia berdasarkan sifatnya. Kita akan belajar mengenai bahan kimia berdasarkan sifatnya. Ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa bahan kimia itu ada yang bersifat bahaya karena adanya efek sampingnya dalam penggunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian ada pula yang tidak berbahaya. Ya. Terkhusus pada topik ini kita akan belajar mengenai materi-materi yang sifatnya itu berbahaya. Jadi pada bahan kimia yang bersifat berbahaya ini kita dapat kelompokkan menjadi, umpamanya di sini kita anggap bahan kimia yang beracun. Bahan kimia yang beracun. Kemudian yang kedua ada bahan kimia yang mudah terbakar. Kemudian ada lagi namanya bahan kimia yang mudah terbakar, mudah meledak. Selain itu yang terakhir ada lagi namanya yang bersifat korosif. Korosif ini maksudnya dia itu mudah berkarat. Ya. Sebagai contohnya, untuk bahan kimia beracun itu saya jadi ingat suatu peristiwa ketika ada seseorang yang dibunuh dengan menggunakan racun cyanida. Jadi contohnya untuk bahan kimia beracun itu salah satu contohnya adalah cyanida, atau
Dia dalam simbol kimianya adalah HCN. Ini adalah hidrogen sianida. Ini bersifat beracun. Kemudian ada lagi namanya bahan kimia yang mudah terbakar. Bahan kimia yang mudah terbakar itu salah satu contohnya bahan kimia yang mudah terbakar adalah apa? Ya, salah satu bahan kimia yang mudah terbakar adalah bensin. Itu salah satu contohnya. Kemudian salah satu contoh bahan kimia yang mudah meledak adalah apa? Bahan kimia yang mudah meledak itu salah satu contohnya apabila pada laboratorium itu, kalau kita sih di lingkungan kita kehidupan sehari-hari itu bahan kimia yang mudah meledak itu bisa juga bensin. Ya, bensin ketika di Pertamina ada yang menyalakan api, maka ketika terbakar maka akan menimbulkan ledakan. Kemudian ledakan dan kebakaran. Kemudian untuk yang mudah meledak itu salah satu contohnya kalau pada bahan kimia ada pada golongan 1A pada tabel periodik unsur kimia, yaitu salah satu contohnya yaitu litium. Ya, litium. Kemudian untuk yang bersifat korosif, itu atau mudah berkarat adalah senyawa-senyawa yang bersifat seperti besi, dia mudah berkarat. Saya kira itu saja yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan lanjut membahas lebih lanjut mengenai pembelajaran kimia pada pertemuan selanjutnya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.